Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estesianita dari kelas 2B 4 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu Cost Volume Profit Analysis, yang terdiri dari 7 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar analisis biaya, volume, laba. Analisis biaya, volume, laba atau disebut juga dengan CVP digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVP dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Oke, kita masuk pada materi kedua, yaitu konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Itu kita akan membahas yang pertama, pengertian titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan 0. Untuk metode perhitungan titik impas ini terbagi 3, yaitu pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Rumus margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang biaya variabel. Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Kita akan membahas contoh untuk pendekatan rumus atau margin kontribusi ini. Diketahui biaya tetap sama dengan 60.000, harga per unit 400, biaya variabel sama dengan 325. Dan ditanya, jumlah unit yang dijual untuk mencapai titik impas. Jumlah unit sama dengan 45.000 dibagi 400 dikurang 325 sama dengan 600. Berarti unit yang dijual untuk mencapai titik impas itu sama dengan 600. Masuk pada metode selanjutnya, yaitu pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BEP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan berdasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Rumus laba yaitu Y sama dengan CX kurang BX kurang A. Y itu adalah laba, C harga jual per unit, X adalah jumlah produk yang dijual. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal, yaitu diketahui Wheater Company mempunyai mesin pemotong rumput. Untuk tahun mendatang, controller sudah menyusun proyeksi laporan laba rugi sebagai berikut, yang sudah dituliskan pada layar. Lalu ditanya berapa unit titik impas, sama dengan 0 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000 sama dengan 75 dikali unit kurang 45.000. 75 dikali unit sama dengan 45.000, berarti unitnya sama dengan 600. Metode ketiga yaitu pendekatan grafik. Menurut Shimamura tahun 2012, grafik titik impas atau BEP mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambar yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan 2 garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya, yang sudah tertera pada gambar di layar. Masuk pada materi ketiga, yaitu target laba dan jenis-jenis target laba. Untuk pengertiannya, target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya.
Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Masuk pada jenis-jenis target laba. Yang pertama yaitu target laba dalam jumlah dolar. Misalnya, perusahaan A ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000. Berapa unitkah barang yang harus dijual perusahaan A? Jika harga per unit sama dengan 400, biaya variabel 325, dan biaya tetap 45.000. Untuk mencarinya yaitu 60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. 150.000 sama dengan 75 dikali unit, berarti unitnya sebanyak 1.400. Jenis-jenis target laba selanjutnya yaitu target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Misalnya, perusahaan A memiliki target laba operasi adalah 15% dari harga dikalikan dengan kuantitas. Jika harga per unit 400, biaya variabel 325, dan biaya tetap 45.000. Berapa mesin potong rumput yang harus dijual menggunakan laporan laba rugi? 0,15 dikali 400 dikali unit sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. 60 dikali unit sama dengan 75 dikali unit dikurang 45.000. 15 dikali unit sama dengan 45.000. Berarti mendapatkan 3.000 unit. Jenis selanjutnya yaitu target laba setelah pajak. Ketika perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Untuk rumus laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan. Untuk pencarian pajak penghasilan itu yaitu tarif pajak dikali laba operasi. Berarti laba bersih sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi. Misalnya, perusahaan A harus menghasilkan laba bersih sebesar 48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Hitung jumlah unit yang harus dijual. Untuk jawabannya, laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi sama dengan laba operasi dikurang 0,35 dikali laba operasi. 48.750 sama dengan 0,65 dikali laba operasi. 75.000 sama dengan laba operasi. Unit sama dengan 45.000 dikurang 75.000, berarti mendapatkan 1.600 unit. Masuk pada materi keempat, yaitu grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba yang sama dengan 0 atau saat break-even point. Misalkan, contoh, sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Biaya tetap total satu periode sebesar 1 juta, biaya variabel per unit produksi jual 100, harga jual per unit 200, anggaran produk terjual 20.000 unit. Dari data tersebut, bisa dicari break-even point sebesar sama dengan total biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit sama dengan 1 juta dibagi 1 kurang 100 dibagi 200 sama dengan 2 juta atau dalam unit sebesar 10.000 unit. Dari data yang tersedia bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan yaitu sebesar 20.000 unit atau total penjualan sebesar 4 juta. Dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan sebesar penjualan 20.000 dikali 200 mendapatkan 4 juta, biaya variabel 20.000 dikali 100, 2 juta, kontribusi margin
4 juta dikurang 2 juta mendapatkan 2 juta. Biaya tetap total 1 juta. Jadi laba bersihnya sebesar 1 juta. Dengan perhitungan tersebut, maka bisa dibuat grafik volume dan laba seperti tampak pada gambar. Next, grafik hubungan biaya, volume, laba. Volume yang dijual sebesar 8.000 unit, maka rugi yang akan diderita perusahaan adalah sebesar 200.000. Apabila perusahaan menjual 12.000 unit, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 200.000. Dan laba terbesar akan tercapai pada penjualan sebesar anggaran yaitu 10.000 unit atau akan diperoleh laba sebesar 1 juta. Jadi setiap volume berubah pada garis horizontal akan mempengaruhi pada garis laba atau rugi tersebut. Dan rugi terbesar adalah ketika perusahaan tidak menjual produk, yaitu akan timbul kerugian sebesar biaya tetap total sebesar 1 juta. Grafik volume dan laba akan bermanfaat untuk memantau perubahan selama jangka pelaksanaan anggaran. Masuk pada materi kelima, yaitu CVP multiproduk. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Yang pertama yaitu titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki 2 produk, maka pemecahannya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Misalkan di sini diketahui margin kontribusi per unit mesin pemotong rumput manual sama dengan 75, margin kontribusi per unit jual mesin pemotong rumput otomatis sama dengan 200, beban tetap mesin pemotong rumput manual sama dengan 30.000, beban tetap mesin pemotong rumput otomatis sama dengan 40.000. Ditanya, berapa titik impas di mesin manual dan mesin otomatis? Misalkan berikut titik impas untuk produk A. Unit impas produk A sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit sama dengan 30.000 dibagi 75 sama dengan 400 unit. Berikut titik impas untuk produk B. Unit impas produk B sama dengan biaya tetap dibagi harga kurang biaya variabel per unit sama dengan 40.000 dibagi 200 sama dengan 200 unit. Yang kedua yaitu pendekatan dolar penjualan. Satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan. Penjualan 1.120.000 dikurangi biaya variabel sebesar 870.000 mendapatkan margin kontribusi sebesar 250.000. Lalu dikurangi lagi biaya tetap sebesar 96.250 dan mendapatkan laba operasi sebesar 153.750. Misalkan, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap 96.250 dengan rasio margin kontribusi 0,2232. 250.000 dibagi 1.120.000. Penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 96.250 dibagi 0,2232 sama dengan 431.228. Masuk ke materi ke-6 yaitu analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVP. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Tujuan analisis sensitivitas menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perusahaan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Yang pertama, analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kedua, analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat.
Selanjutnya, yaitu bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat beberapa hal. Yang pertama, harga. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan. Yang ketiga, kenaikan biaya. Dan yang keempat, ketidaktetapan dan perkiraan hasil atau produksi. Masuk pada materi ketujuh, yaitu risiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Namun, hal tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengamanan dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur risiko. Yang pertama, yaitu margin pengamanan. Margin pengamanan adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengamanan dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal itu dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengamanan perusahaan adalah besar atas penjualan tersebut yang diharapkan di tahun depan, maka risiko penderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengamanan yang kecil. Kedua, yaitu pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan presentasi laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Sini ada contoh. Untuk rumusnya, tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi dibagi laba. Untuk penjualan, produk A 1 juta, produk B 1 juta. Dikurangi dengan biaya variabel sebesar 500.000, akan mendapatkan margin kontribusi. Masing-masingnya produk A margin kontribusi 1 juta dikurang 500 mendapatkan 500.000, produk B 1 juta dikurang 800.000 mendapatkan 200.000 untuk masing-masing margin kontribusinya. Dikurangi biaya tetap. Untuk produk A 500.000 dikurangi biaya tetapnya 375.000 mendapatkan laba operasi 125.000. Untuk produk B 200.000 dikurangi dengan biaya tetap sebesar 100.000 mendapatkan laba operasi sebesar 100.000. Harga jual per unit produk A 100, produk B 100, beban variabel per unit produk A 50, produk B 50, margin kontribusi per unit 50 untuk produk A dan produk B 50. Tingkat pengungkit operasi produk A sama dengan 500.000 dibagi 125.000 sama dengan 4. Tingkat pengungkit operasi produk B 200.000 dibagi 100.000 sama dengan 2.